Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Dulustari, NIM 075, kelas 3C, Prodi Pendidikan Informatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek klasifikasi dataset menggunakan algoritma neural network pada Python pada mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama ini adalah memahami cara mengambil data dan visualisasi data. Yang pertama kita download dataset Iris di webnya Kaggle Dataset. Nah, ini adalah linknya. Kemudian kita akses Google Collaboratory dari Drive. Kemudian kita buka Google Collaboratory-nya. Kemudian nanti akan muncul. Nah, kita ketikkan kode ini from Google Colab Import Drive. Ini adalah untuk menghubungkan antara Google Collaboratory dengan Google Drive. Jika kita apply, nanti akan keluar hasilnya seperti ini, mounted at content drive. Ini artinya sudah sukses terhubung dengan Google Drive. Kemudian untuk membuat baris baru, kita bisa dengan mengklik ini plus kode ini. Nanti akan tampil seperti textbook panjang gitu. Kemudian untuk yang pertama, kita panggil sebuah library yang kita perlukan dan mengambil data yang telah tersimpan pada Google Drive. Jadi nanti data Iris tadi yang sudah kita download itu kita simpan ke Google Drive dulu. Terus kita panggil datanya, ini adalah df, ini adalah kode untuk memanggil atau membaca data Iris. Kemudian content drive, my drive ini adalah tempat di mana kita menyimpan data Iris itu. Kemudian ini adalah hasil dari data Irisnya. Ini berarti menunjukkan data Iris ini mempunyai 4 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dengan nama label atau targetnya itu bernama spesies. Oke, ini adalah kode untuk melihat ukuran data. Ini kodenya itu berbeda, tapi nanti hasilnya akan sama, yaitu 150,6. Ukuran data 150,6. Kemudian ini adalah kode untuk melihat tentang data. Ada 2 kode yang bisa kita lakukan. Kemudian ini adalah bisa menggunakan print df info dan print pd value considered species. Nama labelnya itu spesies. Kemudian data tipenya int64. Kemudian kita visualisasi data dari fitur sepal. Fitur sepal ini kita visualisasi data ini kita menggunakan dengan scatter plot. Nah, sepal length atau sepal width ini adalah nama kolom dari data Iris tadi. Kemudian ini visualisasi di fitur petal, sama kayak yang sepal tadi, bedanya kita ini memakai kolom petal length dan petal width. Oke, ini adalah cara visualisasi yang lain. Ini menjelaskan tentang distribusi dari variasi dan hubungan antara variabel dengan target. Kemudian adalah visualisasi nilai statistik. Kemudian ini adalah memisahkan data fitur dan data label. Kita bisa menggunakan kode ini memisahkannya. Kemudian ada supervised learning. Supervised learning ini adalah algoritma dari mesin learning yang pada pembelajarannya itu data yang dibuat adalah data yang berlabel. Kemudian pada supervised learning ini ada 2 algoritma yang dapat kita gunakan, yaitu klasifikasi dan regresi. Nah, pada kali ini kita coba pada yang klasifikasi pada neural network. Nah, yang pertama kita download dulu datasetnya. Kita menggunakan dataset diabetes CSV di web Kaggle. Linknya seperti ini sudah saya cantumkan. Kemudian seperti yang tadi, kita akses Google Collaboratory dari Google Drive. Nah, kita masukkan datasetnya pada Google Drive. Kemudian pertama kita hubungkan.
kita hubungkan antara Google Collaboratory dengan Google Drive seperti tadi ya, pakai kode ini. Kemudian akan muncul hasilnya modded add content drive, ini artinya sudah berhasil terhubung. Kemudian yang pertama kita panggil dulu datasetnya seperti tadi ya, kita pakai bdr csv content drive diabetes. Ini adalah tempat kita menyimpan foldernya, kemudian ini adalah nama diabetes, ini adalah nama folder. Oke. Kemudian ini adalah program untuk melihat ukuran data. Nah, outputnya N768 dan D adalah 9. Nah, N itu adalah baris datanya, kemudian D adalah 9. Jadi baris datanya itu ada 768, kemudian kolomnya itu adalah ada 9 kolom. Kemudian kita bagi datasetnya menjadi data training dan data test. Nah, kita pakai kode seperti ini. Kita pakai sklearn untuk membagi data. Kemudian kita perintah check print dari dataset extrain bagi antara fitur dan label target. Nah, dataset ini memiliki 8 kolom yang terdiri dari 8 fitur dan 1 label. Untuk extrain 1 dan ytran 1 ini adalah variabel data training yang sudah memisahkan antara fitur dengan label. Nah, di sini terlihat bahwa dimensi extrain itu adalah 614,8. Nah, data dari ytrain 1 adalah nilai outcome saja. Kemudian adalah pemisahan data fitur dan label data untuk data tes. Variabel X-test dan Y-test ini adalah variabel data tes yang sudah memisahkan antara fitur dengan label. Nah, dimensi dari variabel X-test adalah 154,8, yaitu 20% dari dataset dan 8 kolom. Variabel Y-test 1 adalah data tes dari outcome saja. Kemudian kita lakukan proses normalisasi supaya datanya itu tidak terlalu besar. Kita memakai library dari Min-Max Scholar. Kemudian kita melakukan proses klasifikasi dengan neural network adalah dengan kodenya seperti ini. Kemudian melakukan prediksi dari data tes yaitu X T1. Kemudian yang terakhir adalah melihat akurasi adalah 0,766. Nah, akurasi ini adalah membandingkan hasil keluaran dari training T1 yang menghasilkan YPRED ini dengan YT1, dimana YT1 adalah label yang diharapkan, sedangkan YPRED adalah hasil label dari proses training dari Xtrain 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.